di antara anggota bahwa saling memerlukan ataupun tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Menurut MacIver dan Charles Horton Coley, ada beberapa unsur perasaan. Yang pertama yaitu seperasaan. Unsur seperasaan timbul akibat dari seorang yang berusaha mengidentifikasi dirinya banyak orang karena memiliki kepentingan yang sama. Nah, jadi unsur seperasaan ini dia merasa iba kepada teman-temannya yang memiliki, misalnya kena musibah, dia merasa iba karena dia merasa satu tempat tinggal. Nah, yang kedua yaitu sepegunungan. Unsur sepegunungan itu diartikan sebagai kesadaran akan peranan tanggung jawab atau komunitas kelompoknya. Yang ketiga yaitu saling memerlukan. Nah, unsur saling memerlukan ini diartikan sebagai ketergantungan terhadap komunitas baik yang fisiknya maupun psikologisnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dampak-dampak globalisasi terhadap proses sosial dan tingkat lokal dan komunitas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun perpindahan pekerjaan pertanian dari kota ke industri. Maksudnya ini, proses urbanisasi ini merupakan perpindahan dari suatu orang dari desa pindah ke kota, dan orang yang bekerjanya pertanian dan menjadi bekerja industri. Nah, selanjutnya dampak globalisasi, kesenjangan ekonomi. Nah, ini secara etimologis, kesenjangan ekonomi ini dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pertumbuhan. Nah, kesenjangan ekonomi ini tingkat pertumbuhan ekonominya itu tidak merata dan tidak sama, dan melaksanakannya itu tidak berbarengan. Nah, jadi di situ terdapat beberapa kesenjangan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pencemaran lingkungan. Nah, jadi dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, manusia cenderung ingin menguasai alam, dan dengan teknologi manusia bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam tanpa menyadari dampak penyebarannya. Padahal penyebarannya itu sangat cukup besar, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu sangat merusak alam kita. Selanjutnya kita masuk ke kriminalitas. Nah, kriminalitas ini berbau tentang kriminal, yang mana globalisasi sangat berdampak dengan kriminalitas ini, yang mana menyebabkan menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualistis, dan meningkatnya tingkat persaingan. Nah, jadi kriminalitas ini bisa melunturkan rasa kekeluargaan kita, terus bisa membuat orang menjadi sikap individualistis, yang mana dia itu ingin menyendiri, terus meningkatnya tingkat persaingan, yang mana mereka ingin selalu bersaing. Selanjutnya yaitu lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara dan berdampak pada eksistensi jati negara. Maksudnya eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Ada contoh dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang teknologi. Nah, lunturnya jati diri bangsa ini ada contoh dalam bidang teknologi, yang mana berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh warga dunia dengan mudah. Ide-ide, nilai,
dan norma yang tidak jarang bertentangan dengan ide nilai suatu masyarakat atau suatu bangsa. Contohnya seperti hanya duduk di depan komputer selama berjam-jam. Itu sangat tidak baik ataupun tidak patut. Selanjutnya kita masuk ke bidang pendidikan. Lunturnya eksistensi diri bangsa ini juga masuk ke dalam contoh pendidikan. Perkembangan industri yang berdampak pula pada bidang pendidikan, mulai mengantisipasi industrialisasi ini dengan menyiapkan sistem pendidikan, pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan industri. Dunia pendidikan yang hanya mengejar target mengikuti perkembangan global seringkali lupa menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai karakter jati diri bangsa. Padahal nilai-nilai luhur bangsa itu sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik agar mereka tidak lupa dan selalu menjunjung jati diri bangsa. Untuk selanjutnya kita masuk ke bidang agama. Nah, jadi lunturnya eksistensi jati diri bangsa ini ada juga masuk dalam bidang agama. Masuknya globalisasi di bidang agama ini memunculkan berkurangnya pola agama, berkurangnya penghayatan terhadap kepercayaan, dan berkembangnya aliran-aliran sesat dan sekularisasi beragama. Peranan agama dapat tersisihkan dan digantikan dengan lembaga-lembaga masyarakatan yang dibentuk masyarakat dengan alasan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi masuknya globalisasi di lunturnya eksistensi jati diri bangsa ini dalam bidang agama itu membuat agama itu menjadi munculnya beberapa aliran-aliran sesat tadi. Lanjut kita masuk ke bidang lingkungan dan kesehatan. Nah, perusahaan-perusahaan asing yang mengambil sumber daya alam di Indonesia seringkali mengabaikan lingkungan, kesehatan, seperti berbagai kasus pencemaran air yang melibatkan perusahaan lokal maupun asing. Ada pula kasus-kasus kerusakan lingkungan seperti pertambangan dan sejumlah wilayah yang merusak lingkungan. Buruknya lingkungan akan berdampak pada kualitas ataupun manusia karena munculnya berbagai macam penyakit. Kadar kesehatan yang rendah lama-kelamaan dapat mempengaruhi kualitas manusia di Indonesia. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, untuk di bidang ekonomi ini munculnya perusahaan-perusahaan multinasional telah mematikan perusahaan-perusahaan usaha masyarakat lokal. Dibandingkan produk-produk lokal, produk-produk multinasional ini harga jualnya jauh lebih murah dan juga kemasannya lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat lokal. Nah, jadi ini mengakibatkan masyarakat lokal menjadi gulung tikar dan bangkrut karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya kita masuk di dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bentuk-bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia itu dapat berujung pada marginalitas yang mana menyebabkan penyingkiran budaya lokal. Pengiklanan ikon budaya, pengiklanan ikon budaya asing ini secara besar-besaran pada akhirnya dapat menjadikan logo sebagai simbol bagi masyarakat di negara berkembang. Akibatnya masyarakat terutama remaja akan merasa mengadopsi gaya hidup orang asing sebagaimana sarana untuk menjadi modern.
ada ketakutan hal ini dapat melemahkan atau bahkan menghancurkan kekayaan budaya lokal dan identitas lokal. Nah, jadi dalam bidang budaya ini sangat mengkhawatirkan bagaimana budaya-budaya kita itu hampir luntur dan budaya-budaya asing itu masuk ke Indonesia, dan masyarakat Indonesia sendiri itu tanpa disadari oleh mereka akan mengadopsi ataupun menggunakan budaya mereka, apalagi bagi anak remaja yang tidak mengerti ataupun tidak paham masalah budaya-budaya kita tersebut. Nah, itu saja yang dapat pertemuan kita kali ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.